wabarakatuh. Sahabat mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat yang tidak bisa mungkin kita menghitungnya, sehingga kita harus terus tetap bersyukur, tetap ikhlas, tetap ridho terhadap semua yang terjadi kepada kita pada saat ini. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini dunia sedang digemparkan dengan adanya salah satu penyakit, salah satu ta'un, salah satu virus yang menyebar luas sampai ke seluruh dunia. Bahkan ini menjadi persoalan yang besar untuk seluruh masyarakat yang ada di dunia, khususnya masyarakat yang ada di Indonesia, karena Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang terjangkit virus ini. Virus yang dimaksud itu adalah virus COVID-19, coronavirus disease. Coronavirus disease ini adalah virus baru yang ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Di dalam data per hari ini, data yang valid yang saya lihat dari sebuah informasi yang ada di Jawa Barat, yaitu Pikobar, yaitu Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Per hari ini data yang sudah terkonfirmasi yang positif itu ada 3.512 jiwa. Betapa begitu mengerikan mungkin ya untuk beberapa orang yang memang mereka kurang memahami tentang edukasi dalam virus ini. Khususnya mungkin para ulama Indonesia sepakat bahwa adanya COVID-19 ini sangat membahayakan untuk seluruh manusia, seluruh masyarakat. Khususnya membahayakan apa sih? Membahayakan jiwanya, membahayakan lahiriah, membahayakan batinnya. Mengapa bisa membahayakan batinnya? Karena di dalam virus ini, dalam penyebarannya itu sangat cepat, sehingga banyak orang-orang yang mendapatkan edukasi yang kurang ketika mendengarkan adanya virus ini, ketika melihat adanya orang yang terjangkit corona, ketika melihat informasi-informasi yang mungkin tidak valid atau hoax, itu mereka mendapati rasa yang ketakutan, kecemasan, rasa yang benar-benar mereka cemas yang sangat berlebih, sehingga adanya COVID-19 ini tidak hanya membahayakan untuk secara lahiriah saja, namun secara batiniah juga itu sangat membahayakan, seperti turunnya imunitas kita, akhirnya kita bisa terjangkit menjadi ODP, orang dalam pemantauan, dan lain sebagainya. Kita flashback di dalam catatan sejarah, mewabahnya virus ini itu tidak hanya terjadi pada masa kita, bahkan terjadi juga di masa-masa ketika masih ada Rasulullah SAW, di masa sahabat Rasulullah SAW, atau yang sering kita dengar itu sahabat Nabi, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yang pada saat itu mewabahnya virus yang menyebar di seluruh negeri Syam. Penyakit ta'un itu dinamakan amwa. Nah, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, adanya ta'un ini itu termasuk ta'un kulit ya, penyakit kulit yang sangat mematikan, sehingga banyak sekali ribuan orang yang merasa ketakutan, ribuan orang yang ternyata meninggal dunia akibat penyakit ini. Sampai ada suatu kisah ketika Khalifah Umar bin Khattab meminta sahabatnya, yaitu Abu Ubaidah, untuk kembali ke Madinah. Namun pada saat itu Abu Ubaidah itu sedang berada di tengah-tengah masyarakat muslim yang sedang terjangkit ta'un itu. Akhirnya Abu Ubaidah menuliskan sebuah surat yang berisikan, "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau menghendaki, aku tidak bisa keluar dari negeri yang terjangkit ta'un ini, karena saya tidak bisa melarikan diri,
sendirian, dan saya malah meninggalkan orang-orang mukmin yang lainnya. Maka dari itu saya memohon izin untuk mencabut semua yang engkau amanahkan kepada saya dan biarkan saya di sini. Pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab sangat menangis ketika membaca surat yang dikirimkan oleh Abu Ubaidah. Tak lama dari sana ternyata datanglah kabar bahwa Abu Ubaidah ternyata terjangkit virus mematikan itu. Bahkan tidak hanya Abu Ubaidah, salah satunya Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi yang sangat masyhur. Mungkin dari sana juga kita bisa melihat, kita bisa menjadikan hikmah untuk kita semua bahwa sesuai dengan amanat Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang mengatakan bahwa ketika ada suatu taun atau penyakit yang mewabah di suatu negeri, janganlah kita mendekati negeri itu. Atau misalnya ketika kita ada di dalam suatu negeri yang mewabah, janganlah kita melarikan diri. Rasulullah SAW sampai memberikan amanat seperti itu, dan pada saat masa Khalifah Umar bin Khattab misalnya, seluruh sahabat menjadikan amanat Rasulullah SAW itu sebagai pedoman mereka. Apabila ada yang terjangkit penyakit, apalagi penyakit itu dalam penyebarannya sangat cepat, sangat meluas, janganlah kita sampai keluar dari negeri itu. Seperti halnya contohnya sekarang di Indonesia, pemerintah memberikan protokol-protokol bahwa kita harus tetap di rumah aja, kita harus bisa social distancing, kita harus melakukan lockdown. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana sih cara kita sebagai umat muslim untuk meningkatkan moralitas dan spiritualitas kita dalam menghadapi COVID-19 ini? Kita sebagai muslim tentunya kita tidak boleh lepas dari nilai-nilai ajaran Islam, dari pandangan-pandangan yang islami. Kita tidak bisa hanya mengambil kesimpulan dari satu titik saja. Kita harus bisa memandang segala sesuatu itu dari berbagai pandangan. Sahabat mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana sih cara kita meningkatkan moralitas kita, spiritualitas kita dalam menghadapi COVID-19 ini? Sesuai dengan yang kita ketahui bahwa COVID-19 ini tidak akan pernah lepas, bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bisa mempercayai bahwa adanya COVID-19 ini itu adalah takdir yang Allah berikan kepada kita. Kenapa sih kita harus berbicara tentang takdir? Di dalam surat Al-Hadid ayat 22-23 yang berisikan tentang bahwa keimanan kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Adil serta Maha Rahman dan Rahim, bahwa apapun yang menimpa manusia itu tidak lepas dari kehendak Allah yang Maha Kuasa. Adanya COVID-19 ini bisa menjadi sebuah motivasi untuk kita semua bahwa di balik segala yang terjadi hari ini itu Allah memberikan hikmah. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan selain Allah memberikan hikmah dari setiap sesuatu yang terjadi itu. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim, kita harus mempercayai bahwa adanya COVID-19 pada saat ini itu adalah salah satu kekuasaan yang Allah miliki. Yang kedua itu adalah muhasabah dari kemaksiatan. Mengapa sih kita harus bermuhasabah dari segala kemaksiatan? Ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, COVID-19 ini memberikan keuntungan dan memberikan kerugian, di mana memberikan keuntungan untuk kehidupan bumi ini. Contohnya, dahulu kala atau kemarin sebelum adanya COVID-19 ini, banyak sekali orang yang maksiat, banyak sekali orang yang zalim, orang yang menzalimi dirinya sendiri, orang yang menzalimi orang lain. Orang yang melakukan maksiat inilah yang harus menjadi muhasabah diri pada kita masing-masing, pada individu masing-masing, di mana kita harus bisa bermuhasabah diri. Apa yang sudah kita lakukan? Perilaku apa sih yang sudah menjadi pedoman hidup kita? Perilaku apa sih yang bisa membawa kita kepada surganya? Atau malah ternyata adanya perilaku yang kita lakukan itu hanya menjadi sebuah kezaliman untuk diri kita sendiri.
kezaliman untuk orang lain menjadi kemaksiatan yang bisa memberikan tipu daya untuk kita sendiri untuk menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu kita harus tetap bermuhasabah diri. Karena tidak bisa menutup kemungkinan ya, di Indonesia sendiri sudah banyak kezaliman, maksiat-maksiat yang terjadi, seperti adanya pelacuran, adanya pembunuhan, adanya orang yang berhura-hura menghabiskan harta tetapi dengan jalan yang tidak baik. Itu termasuk kezaliman, menzalimi diri sendiri. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim, marilah kita bermuhasabah diri, marilah kita menjadikan momentum adanya COVID-19 ini sebagai cara kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga itu adalah takut kepada kematian. Mengapa kita harus takut kepada kematian? Banyak sekali orang-orang yang saat ini itu adanya COVID-19, wah saya takut mati, atau ayo kita jauh. Jadi mereka melakukan social distancing tuh karena mereka takut mati. Yakinlah bahwa kita itu akan mati. Kematian itu akan tetap datang, mau kita sedang berbicara, mau kita sedang tidur, mau kita sedang berada di dalam forum, mau kita sedang menaiki gunung, mau kita sedang berenang. Waktu kematian itu pasti ada. Allah akan mencabut setiap nyawa manusia itu dengan kematian, tentunya dalam keadaan yang Allah kehendaki. Ada orang yang meninggal ketika dia sedang tidur, ada yang orang meninggal Allah berikan dulu sebuah penyakit, dan ada yang meninggal dengan cara Allah memberikan suatu musibah dulu kepada dirinya. Jadi kita tidak boleh takut, karena di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 78, yang artinya di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapatkanmu. Meskipun kamu berlindung di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, sekalipun kita berlindung, sekalipun kita menutup diri, ketika Allah sudah menghendaki kita untuk mati, maka Allah akan mematikan kita semua. Maka dari itu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita lakukan saat ini, yaitu kita tetap berikhtiar, kita tetap optimis bahwa kita itu adalah makhluk Allah. Kita melakukan berbagai macam muhasabah diri, kita melakukan berbagai macam ikhtiar, kita mengutamakan berikhtiar dan berdoa. Apa sih ikhtiar kita dalam menghadapi COVID-19 ini? Yaitu dengan berdiam diri di rumah. Diam diri di rumah itu enggak hanya rebahan, teman-teman, tetapi berdiam diri di rumah itu kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif, aktivitas-aktivitas yang positif. Seperti misalnya mungkin untuk teman-teman yang masih melaksanakan sekolah formal, melakukan dari online, kuliah online, belajar online. Selain itu, kita bisa membantu orang tua kita di rumah. Mungkin yang sebelumnya kita sering main keluar, kita totalitaskan diri kita berkegiatan di rumah, membantu orang tua, belajar memasak, dan lain sebagainya. Tentunya adanya COVID-19 ini harus menjadi sebuah tolak ukur kita, harus menjadi cara pandang kita bahwa Allah itu menurunkan segala sesuatu pasti dengan obatnya. Ketika ada penyakit, pasti Allah memberikan penawarnya dengan caranya. Sampaikan kepada kita sebagai masyarakat. Dengan adanya wabah ini, kita tetap mendoakan kepada saudara-saudara muslim kita yang terjangkit corona, semoga mereka segera Allah sembuhkan, semoga Allah segera memberikan penawarnya kepada kita semua. Sahabat mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita sebagai umat muslim, pintar-pintarlah kita dalam mengolah sebuah informasi, pintar-pintarlah kita dalam menghadapi COVID-19 ini dengan
tetap berhusnuzon, kita tetap waspada, kita boleh cemas, kita boleh takut, tapi berikanlah ketakutan dan kecemasan itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadi satu-satunya tempat kita untuk kembali. Maka dari itu teman-teman semua, jadi kita sama-sama tetap bersikap optimis, kita tetap menjaga diri kita, dan jangan lupa tetap katakan kepada diri kita setiap hari bahwa saya sehat, dengan melakukan berbagai macam kegiatan seperti misalnya berolahraga, berjemur diri, tetap sering-sering mencuci tangan, dan lakukan hal-hal lain dalam kebersihan, misalnya kebersihan diri, kebersihan rumah, kebersihan lingkungan sekitar juga. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir dari saya, la dororo wa la diroro. Jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan kemadorotan untuk diri sendiri, kemadorotan untuk keluarga, ataupun kemadorotan untuk orang lain. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.